Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sebuah hari ini Ahad 15 Oktober 2023 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Ustadz Haji Adriansa LCMAG yang akan mengisi cawesan kita pada sebuah hari ini dengan tema cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada manusia. Mari sebelum kita mulai cawesan pada sebuah hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama cawesan subuh yang akan diisi oleh Al-Ustadz Haji Adriansa LCMAG. Kepada Ustadz kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Agung Kota Palembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat umur yang panjang. Berapa banyak saudara kita yang ingin bersama kita, tetapi ajal telah mendahului mereka. Alhamdulillah, selain Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat umur yang panjang, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menghadiri majlis ilmu. Maka inilah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raudhah, taman surga, raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman di antara taman-tamannya surga. Alhamdulillah, jamaah di sini ini berapa ribu ini? 1.000, 2.000, 3.000, Masya Allah, penuh ya. Tetapi yakinlah, majlis ilmu inilah yang jadi Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya adalah mencari majlis ilmu, majlis zikir. Ketika mendapatkan suatu kaum yang mengadakan majlis ilmu atau majlis zikir,
maka komandannya, ya, mungkin jenderalnya ya, kabitnya, panglimanya, halummu ila hajatikum. Ini dia yang kita cari selama ini. Maka apa yang terjadi? Maka malaikat membentangkan sayapnya. Maka yang turun rahmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat ketika kita menghadiri majelis ilmu. Allah mudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan rahmat. Ada Pak Rahmat sini. Allah turunkan kasih sayangnya, ketenangannya, dan kita dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Dan yang jelas ketika selesainya acara ini, maka kita diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dikatakan raudhatun min riyadil jannah, ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan yaitu halaqatuz zikir, yaitu majelis zikir, majelis ilmu. Maka ini adalah sarana menghapuskan dosa-dosa kita, dan Allah terima amal ibadah kita, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya. Memang kita harus sadar bahwa di dunia ini kita harus mencari rezeki. Kita harus bekerja. Tetapi yakinlah bahwa banyaknya, sedikitnya, itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata rezeki itu bukan hanya melalui jalur bekerja, tetapi berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Maka singkat, yang pertama adalah rezeki yang dijamin, rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sifatnya umum. Semua manusia, baik itu orang yang durhaka kepada Allah, baik itu adalah orang yang tidak salat, maupun orang yang dekat dengan Allah, maupun orang yang ahli masjid, maupun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin, Allah tentukan. Maka jangan takut. Coba lihat Pak, makhluk di muka bumi ini sudah Allah jamin. Salah satu contoh misalnya burung. Burung itu setiap pagi keluar dalam keadaan lapar. Benar Pak? Dia berangkat, baliknya malam apa sore? Baliknya sore, tidak sampai malam. Kalau gitu, Bang Toye pergi sebelum subuh, balik subuh. Sedangkan burung itu pergi pagi, balik malam. Pergi pagi dalam keadaan lapar, dan pulangnya sore hari dalam keadaan kenyang. Maka kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala jamin, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ruh kita ditiupkan pada janin, maka Allah sudah tentukan rezeki kita. Coba kalau kita pikir, misalnya ada lagi cecak. Cecak itu makan apa? Makan nyamuk. Cecak tidak bisa terbang, nyamuk bisa terbang. Tapi kalau bergerak dikit cecak nyamuk itu langsung dimakan oleh cecak. Nah, ini menunjukkan bahwa kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Jangan takut. Jangan pesimis. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita.
Maka ketika Nabi Sulaiman melihat semut, Nabi Sulaiman itu bertanya kepada semut, wahai semut, dalam sehari, dalam setahun engkau memakan berapa butir gandum? Maka semut ini mengatakan, saya memakan 2 butir gandum dalam setahun. Maka diperhatikanlah oleh Nabi Sulaiman, ketika tahun depannya lagi, Nabi Sulaiman melihat ternyata tersisa 1 butir gandum. Maka bertanyalah Nabi Sulaiman kepada semut, wahai semut, bukankah engkau mengatakan bahwa dalam setahun itu engkau memakan 2 butir gandum, tetapi ini tersisa 1 butir gandum? Maka semut ini mengatakan, benar, karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, kepada saya, memberi makan kepada saya, maka saya yakin Allah akan memberikan makanan-makanan yang lainnya, dan Allah tidak akan pernah lupa, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Tetapi begitu saya tahu bahwa Andalah yang memberi makan, maka saya sisakan 1 butir gandum, karena saya tahu mungkin Anda lupa untuk memberi makan kepada saya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apapun pekerjaan kita yang halal, maka yakin ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada rezeki, ini tingkatan yang kedua, melalui jalur bekerja, jalur berdagang, ya, jalur bisnis dan lain sebagainya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'ah, dalam surat An-Najm ayat 39. Dan manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki melainkan sesuai dengan usaha kita masing-masing. Kalau yang pertama tadi sifatnya adalah samar-samar pasti, maka yang kedua ini adalah samar-samar. Boleh jadi Allah berikan kita rezeki, boleh jadi Allah tidak memberikan kita rezeki, tergantung dengan usaha kita, tergantung dengan kesungguhan kita dalam bekerja. Coba kita lihat orang-orang yang berangkat ke pasar 16, itu berangkatnya jam berapa lah? Kadang-kadang sebelum subuh sudah ramai. Ya. Ini adalah mereka mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka ada cerita, ada seorang pedagang tape, Pak. Pedagang tape, dia ini ke pasar sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Dan ternyata dagangannya tidak laku-laku. Akhirnya dia introspeksi diri, akhirnya dia bermuhasabah, ternyata apa yang memberikan rezeki ini adalah Allah, ternyata dia tidak sholat subuh selama ini, akhirnya dia sholat subuh berjamaah di masjid, ya. Kemudian ketika selesai sholat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki yang berkah, agar diberikan rezeki yang banyak. Begitu selesai dia sholat, selesai berdoa, kemudian dia keluar masjid, apa yang terjadi? Ternyata begitu dia di jalan, Allah uji, Allah jatuhkan tapenya, makanan-makanan nyampak kalau. Maka dia sedih, ya Allah, bukannya aku berdoa kepadamu ya Allah agar diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, tetapi aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan-makanan, tahu Pak tape nah, makanan-makanan itu nyampak galau. Kemudian dia ambil, kemudian ketika nyampai di jalan besar, ternyata bis, mobil yang ditumpanginya tadi seluruhnya adalah pedagang tape galau, ternyata sudah meninggalkan dia galau. Jadi dua yang diuji, dia nyampak di jalan, kemudian ditinggalkan mobil. Akhirnya tidak jadi ke pasar, dia balik ke rumah, sedih dia. Tetapi apa yang terjadi Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, esok harinya dikabarkan bahwa mobil yang ditumpangi oleh pedagang tape tadi masuk jurang. Oh, ternyata ada hikmah baik. Jadi Pak, segala kondisi masalah itu ada hikmahnya. Allah lah yang maha tahu. Jadi kita harus berhusnuzon. Nah, begitu dia nyampak di jurang, kemudian akhirnya seminggu setelah itu dia berjualan lagi, berdagang lagi, dan apa yang terjadi? Dan jualannya laku keras. Orang-orang
belanja ke tempat dia galau. Kenapa? Karena udah kate saingan lagi. Karena seluruh pedagang tape tadi Pak lah ninggal galau. Tinggal dia dewek beh. Nah, dah kate lagi saingan. Alhamdulillah kata lagi saingan katanya dak. Semua orang belanja kepada dia. Maka ini adalah musibah suatu kaum adalah bermanfaat bagi kaum yang lain. Ini yang kedua, ya Pak ya. Yang ketiga, tadi jangan tidur pagi itu ya. Maka bersemangatlah. Ketika kita bekerja dengan semangat, maka kita akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau malas-malasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan sedikit memberikan rezeki kepada kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rezeki tambahan. Ini bagi orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka apapun kondisi kita, kita wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat. Tidak ada manusia yang tidak Allah berikan nikmat, maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah hilangkan nikmat-nikmat tersebut kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan yang Allah ridhoi untuk beribadah, untuk ingat akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat-nikmat kita. Ustaz, cak mana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang paling ringan ya. Yang paling simple adalah galak-galak melihat ke bawah. Urusan dunia galak-galak melihat ke bawah. Alhamdulillah. Kita punya apa? Punya mobil apa Pak? Alhamdulillah masih punya mobil Avanza. Tetangga sebelah punya motor. Alhamdulillah kita masih punya motor. Tetangga sebelah bersepeda. Alhamdulillah kita masih punya sepeda. Tetangga sebelah jalan kaki. Terus ke bawah. Ya Bu, alhamdulillah jalan kaki. Tetangga sebelah, nah ngapo tuh? Tetangga sebelah ada pacak berjalan. Ada asam urat atau apa, ada tahu ya? Kata yang Bapak asam urat itu, alhamdulillah aku masih asam urat, masih hidup. Tetangga sebelah itu lah mati. Innalillahi. Kata yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah meninggal. Beda. Yang sebelah gitu terus. Jadi itu kuncinya lihat ke bawah, maka hidup bahagia. Ya. Jangan nyongak ke atas. Pening bala. Ya Bu. Tetangga sebelah dikabarkan beli motor langsung panas. Enak. Bu, tetangga sebelah itu lah beli mobil, langsung masuk rumah sakit Pak, darah tinggi, dibisei oleh anaknya. Bu, tetangga sebelah itu lah beli rumah, akhirnya koma. Jadi tidak pernah habis-habisnya manusia ini kalau nyongak terus. Tapi jangan terbalik, kalau urusan akhirat itu lihat ke atas. Lihat Pak Haji itu nah, sholat di Masjid Agung, di depan, kita juga harus seperti beliau. Makanya kita harus berlomba-lomba masalah urusan akhirat. Makanya dalam ilmu fikih itu makruh, bahkan dilarang menyuruh orang maju ke depan, kita di belakang. Pak, maju Pak. Ya, al-isaru bil ibadah mamnu, kaidahnya. Menyuruh orang ke depan, kita di belakang. Ayo Pak, maju Pak. Nah, yang berhak nyuruh itu kita di depan, nyuruh uang belakang. Ayo Pak, maju Pak. Nah, itu boleh. Tetapi kalau kita di belakang, nyuruh orang ke depan, maka ini dilarang dalam agama. Ya. Al-isaru bil ibadah mamnu. Ya. Mendahulukan orang dalam hal ibadah, maka itu dilarang. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berlomba-lomba dalam hal akhirat, dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan saling mendahulukan. Jadi kalau kita kembali bersyukur kepada Allah, maka Allah tambah. Punya mobil, siko kita syukuri mobil ini, insya Allah
Allah tambah mobil kita. Punya rumah, kita syukuri rumah ini ya. Untuk beribadah kepada Allah, maka rumah kita akan ditambah. Punya anak, kita syukuri anak kita ini, maka Allah tambah. Kalau punya bini, Pak, syukuri, Pak ya. Insya Allah Allah tambah berkahnya, tambah bininya. Maka Allah tambah berkahnya ya. Maka galak-galak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan galak ngeluh ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat adalah dengan banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi masalah bini tadi deh. Ternyata menikah itu adalah sunnah Rasulullah, pintu rezeki. Ya tak? Jadi Bapak Ibu kalau belum ada miskin, nikah lagi, insya Allah Allah kayakan. Ustadz, belum aku nikah, belum ini lagi Ustadz, belum kaya, nikah lagi. Ya tak kaya harta, kaya bini, jadilah, ya Pak ya, kaya bini, itu. Wa ankihul ayyama minkum. Nah, hadis ayat Quran ini mengatakan nikahilah orang-orang soleh di antara kalian, orang bujang di antara kalian. Maka kalau dia miskin, Allah kayakan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu, biasanya kalau yang dulu ninggal, Bapak-bapak, anak-anaknya terawat oleh ibunya. Ini biasanya Pak ya. Tapi tidak kebanyakan ya. Kalau bapaknya meninggal, bininya bisa menjaga anak-anaknya. Tetapi kalau bapak yang ibunya yang duluan, anak-anaknya tidak terawat. Ngapa? Bapaknya ngurusi bininya muda. Kadang-kadang Pak, belumlah. Biasanya kalau ada orang yang meninggal, ibu itu meninggal, dia nangis terseduh-seduh, nangis meraung-raung. Itu tandanya Pak, nak kawin lagi, jangan terlena. Itu tandanya. Ada nangis. Aku nyesel deh, ngapa kau cepat tinggal deh. Aku tetap sayang padamu deh, walaupun kamu gendut deh. Itu adalah bertanda Pak. Maka ada cerita Pak Haji itu Pak ya. Pak Haji ini, dia ini Pak, rajin sholat nangis. Katanya Pak Haji, sudahlah, yang meninggal itu sudahlah meninggal, tidak usah lagi dipikirkan. Doa kebaik. Iya, tapi aku sayangnya ini sudahlah. Pas di kuburan Pak masih nangis juga Pak. Kata jamaahnya, sudahlah Pak Haji, yang lalu biar berlalu. Apa kata Pak Haji itu? Dia sambil berkipas Pak, ngipas di kuburan itu. Kata Pak Haji itu, bini aku ini berpesan, jangan nikah lagi sebelum tanah ini kering. Jadi dikipasi terus. Oh, cepat dikipasi. Biar cepat tadi. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Dalam riwayat itu Pak, ternyata istri kita yang meninggal itu kesihan melihat suami kita yang tidak ada yang mengurusi, ya. Jadi itu kalau rahasia riwayatnya, istri kita yang di kuburan itu rindu agar suami kita ini ada yang mengurusi, ya. Walaupun nanti di surga akan ketemu, ya. Itu. Tapi tidak, ini bapak ini ketika begini lagi, bukan kita yang diurusi, malahan kita ngurusi bini. Nah, kalau seandainya bini itu yang ngurusi kita, maka silakan. Ya, tetapi kalau seandainya kita yang ngurusi bini itu, sudahlah Pak, tidak usah lah. Itu. Dewe baik. Anak juga banyak. Itu ya, itu pikir kita ya. Jadi kalau ada yang ngurusi, maka bahagialah ibu yang di kuburan itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hafalkan ya ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka orang-orang yang bertakwa itu Allah berikan rezeki, ya. Orang-orang yang berzikir, orang-orang yang mengucapkan subhanallah, itu sumber rezeki. Alhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dia berzikir asmaul husna ya, dalam hati. Ini adalah minimal kalau bukan rezeki badan, rezeki hati ya. Ini adalah semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa kita ucapkan setelah azan ya, asmaul husna. Ini di antara amalan khusus. Banyak amalan-amalan lain ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal sholihan, beramal soleh, beribadah, berzikir ya, maka apa yang terjadi? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah qad ahsanallahu lahu rizqa, inilah rezeki yang paling baik yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan bosan-bosan jadi jamaah masjid ya. Jangan bosan-bosan ya bersama orang-orang yang soleh. Maka ini adalah asbab ya, asbab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul bersama orang-orang yang soleh, kita tidak bosan jadi orang baik, kita senantiasa berjamaah, berusaha. Karena Pak, yang namanya kematian itu tidak ada jadwalnya. Kematian itu tidak berdasarkan abjad. Kapanpun kita dipanggil oleh Allah, maka kun fayakun. Maka pada waktu itulah maka kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita inilah diingatkan oleh malaikat Israel. Lah jauh-jauh hari lah diingatkan. Kapan? Mohon maaf Pak ya. Jadi ketika Nabi Daud itu berdialog dengan malaikat Israel, Nabi Daud berpesan, Israel, sebelum engkau mencabut nyawaku, maka jangan cabut nyawaku terlebih dahulu sebelum engkau memberitahuku jauh-jauh hari. Ternyata malaikat Israel mengatakan, wahai Nabi Daud, sesungguhnya saya sudah mengingatkan kamu dan seluruh manusia sudah jauh-jauh hari. Kapan? 3 kali aku ingat katanya. Kapan? Pertama, ketika rambutmu sudah mulai memutih. Nah Pak, yang sudah rambut putih itu berarti cocoklah ya kita ingat dengan akhirat. Tidak, Ustaz, cak mana kalau kami apa Pak? Kami semir. Kira-kira malaikat tertipu tak? Tidak tertipu Pak. Ya, jadi alhamdulillah bersyukur kita ada rambut putih. Kita inilah diingatkan oleh malaikat Israel ya. Tidak. Makanya apalagi kalau misalnya kita galak-galak bersender misalnya deh. Nah, itu kedua adalah ketika organ tubuhmu sudah mulai menurun. Ya, sudah sakit-sakitan. Ya. Berjalan dikit lah sudah sakit kaki. Ya, ceramah dikit kalau sudah bersender sakit juga sakit sini kan ya. Nah, diingatkan ya. Sudah asam urat. Berarti kita ini selalu banyak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, dan yang kelima adalah beristighfar. Minimal astaghfirullahal azim. Ini yang pendek. Yang pendek astagfirullah. Yang enggak panjang dikit astaghfirullahal azim. Ini juga termasuk pahala yang luar biasa ya. Kemudian rezeki, sumber rezeki, atau yang enggak panjang astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Barang siapa yang melazimkan istighfar ya, maka Allah berikan kelapangan ketika dalam keadaan kesempitan, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka banyak istighfar. Coba di sini, siapa yang merasa tidak punya dosa? Tidak. Mang Junet. Kata dosa. Kita ini banyak dosa. Tidak. Semua kita banyak dosa. Maka kita banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kita harus segera bertobat, beristighfar? Agar kita ini diterima amal ibadah kita ini ya. Tapi jangan tobat sambal. Tahu Pak tobat sambal? Habis makan sambal, ngomong aku tobat makan sambal. Tapi agak malam dikasih lagi ini sambal, makan lagi. Atau ibu-ibu tobat ibu hamil. Kata ibunya pas nak melahirkan tuh, Pak aku tobat Pak, melahirkan lagi Pak. Iya Bu, kita tobat Bu. Tahu-tahu tahun depan hamil lagi.
nak melahirkan lagi, Pak, tobat Pak. Tahu-tahu tahun depan hamil lagi, ulang lagi. Jadi tobat yang sebenar-benarnya. Ya. Kenapa kemarau kita ini kemarau panjang? Kenapa musibah senantiasa turun? Ini karena dosa-dosa kita yang belum sempat kita bertobat kepada Allah. Datanglah beberapa orang kepada Imam Hasan Al-Basri dan bertanya, wahai Imam, saya punya kebun, tetapi kebun saya ini tidak berbuah-buah, kemarau panjang, tolong nasihati saya wahai Imam. Maka imam ini mengatakan, aksiril istighfar, perbanyak astagfirullah. Ini jadi kewirid, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil dengar ya. Kemudian datang orang kedua, sudah lama bekerja dari pagi sampai siang dan malam dan tidak kunjung kaya-kaya. Maka imam ini mengatakan, aksiril istighfar, perbanyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang sudah lama sakit, la berusaha, la berikhtiar, tetapi tidak kunjung sembuh-sembuh, maka imam ini mengatakan, perbanyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka berbanyaklah istighfar, Allah Maha Pengampun. Ternyata Allah kirimkan hujan. Ya, yursilis sama alaikum midrara. Ya, maka Allah turunkan hujan. Jadi Bapak Ibu, selain kita salat istisqa, istighfar, kita perbanyaklah istighfar. Ya, seluruh masyarakat Sumatera Selatan, kita berbanyak istighfar, maka Allah turunkan hujan. Maka mudah-mudahan dengan wasilah ini, maka Allah hilangkan asap-asap, Allah hilangkan api-api kebakaran ini, Pak ya. Karena ini baru asap, Pak ya. Baru api di dunia, cak mana api di akhirat lagi. Kata di jamaah itu, di Indralaya itu Pak, kebakaran hebat, ini adalah simulasi api neraka. Nah kalau api neraka aku udah tahu cak mana Pak. Ya. Bengaum-ngaum, yang di sini bengaum-ngaum enggak Pak? Bengaum-ngaum ya. Api di neraka itu bengaum-ngaum. Yang paling ringan Pak, apinya itu Pak, kita diberi orang ketika diberikan sandal, talinya dari api mendidih kepalanya. Ini katanya paling ringan. Ini paling berat Pak ya? Bukan, ini adalah paling ringan ya. Dan di neraka itu Pak, kapasitasnya banyak. Jangan kita berpikiran, ayo Pak, di neraka itu kalau penuh kalau ya, dari kaum Nabi Adam sampai penuh, tidak. Dia itu luas ya, maka akan ditambah terus. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar pada Allah. Minimal astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir ya. Yang terakhir adalah sebenarnya banyak pintu-pintu rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan diantaranya adalah dengan bersedekah, dengan membantu saudara kita, dengan sedekah subuh ya. Maka ada doa Pak, agar kita ini terhindar daripada kekikiran. Kikir itu Pak bukan yang wajib dicela. Ini adalah tabiat manusia. Tetapi kalau kita tunduk dengan kekikiran diri kita sendiri, kita dikuasai oleh kekikiran kita, itu yang tidak boleh ya. Doanya adalah Allahumma kini suha nafsi. Ya Allah, hindarkanlah diriku daripada sifat kekikiran. Ini doanya. Allahumma kini suha nafsi. Ya Allah, hindarkanlah diriku daripada sifat kekikiran. Ya. Maka waman yuqa suha nafsi, barang siapa yang terhindar daripada sifat kekikiran, faulaika humul muflihun. Maka merekalah orang-orang yang bahagia. Ya. Kita membantu saudara kita, maka Allah bantu kita. Ya, apalagi saudara kita sesama Islam, sesama Muslim yang sekarang ini lagi diserang. Di mana Pak? Di Palestina, tepatnya di Gaza. Sekarang mereka ini diboikot. Ya, bayangkan Pak, makanan tidak ada, listrik dimatikan, ya, dibombardir. Maka selain kita minta berdoa, maka tadi berdoa kan, Allahumma ansur ikhwananal mujahidin. Jadi setiap habis salat kita berdoa, ya. Doakan itu, ya. Doakan saudara-saudara kita yang di Gaza, ya. Mereka luar biasa. Saya punya teman, Pak. Waktu saya di Mesir dulu, ya, satu kelas namanya Mahmud, hafiz Quran, ya. Satu kelas dia bercerita, ketika tahun lalu dia berperang ini terjadi di Gaza itu,
dia mengatakan bahwa 17 saudara dia, 17 keluarga dia yang meninggal. Maksudnya sepupu dia, mamang dia, kakeknya, ya, misalnya ya, yang saudara-saudara dia 17. Tapi mereka kuat. Ya. Mereka tuh dia bercerita biasa baik. Aku 17 yang meninggal katanya ketika perang di Gaza itu. Kalau kita meninggal, makanya ada yang meninggal tinggal 1 orang lagi. Ya, di sana mereka luar biasa. Ya. Kalau di Gaza itu tentara-tentaranya itu penghafal Quran semua. Jadi Bapak Ibu kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala membantu saudara-saudara kita di Gaza dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kekuatan, Allah turunkan malaikat-malaikatnya untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Dan kalaupun kita sudah berdoa, maka kita membantu mereka dengan mengeluarkan sebagian harta kita untuk kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang mudah-mudahan mereka Allah kuatkan imannya, Allah perteguhkan mereka sehingga mereka bisa kembali bahagia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian daripada pintu-pintu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua pintu dapat kita buka, walaupun seandainya tidak semuanya, minimal adalah di antara pintu-pintu ini ya. Jangan pintu menikah baik ya. Ya ada dak pintu yang lain, pintu istighfar, ada pintu takwa, pintu bekerja atau pintu dengan bersedekah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kata-kata yang hilaf datang dari saya sendiri. Usikum wa iyaya binafsi bitaqallah wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mengadakan kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya muyassir kulla asir yassir alaina kulla asir yassir alaina kulla asir yassir alaina kulla asir. Allahumma ya man la yahtaju lil bayan wat tafsir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir wa anta allamun biha wa basir. Allahumma antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Isfi mardanal muslimin, isfi mardanal muslimin, isfi jamaah hazil jamaah, isfi ahlana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan ceramahnya. Dengan berakhirnya doa tadi, maka bagi pula cawisan subuh kita